Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali akan mendengarkan Renungan 79. Melalui firman Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Hari-hari ini kita hidup di akhir zaman dan firman Allah sudah memberitahu kita bahwa kita hidup di dalam masa-masa yang sulit. Dan satu peringatan bahwa Tuhan pasti datang kembali. Ya, tidak ada orang yang tahu kapan akan datang waktunya. Dan kita belajar bahwa firman Allah memberikan kita peringatan bahwa tidak akan ada orang yang luput dari hari itu. Itu sebabnya kita akan belajar tentang apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nasihat yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya itu menjadi satu nasihat yang penting bagi kita semua. Saya ingin mendahului dengan satu bacaan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat Matius 24 ayat 36. Saya akan bacakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu catatan yang penting bagaimana kita akan menghadapi akhir zaman ini ya. Akan ada waktunya Tuhan akan datang kembali, dan itu sebabnya mari perhatikan nasihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 21. Hari-hari ini kita sudah sampai pada pembacaan Injil Lukas. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu melihat Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Tapi kita akan baca beberapa ayat bergantian. Ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nasihat firman Allah ya kepada murid-muridnya yang mendorong murid-muridnya untuk mempersiapkan diri, menjaga dirinya dalam menanti kedatangan Tuhan. Dan saya percaya itu juga nasihat yang sangat penting bagi kita semua, umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan yang hidup pada masa kini. Ayat ini dibuka dengan kalimat jagalah dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang, kita masing-masing punya tanggung jawab secara pribadi untuk menjaga diri kita masing-masing. Ya, untuk tetap ada dalam rencana Tuhan, menjaga diri kita masing-masing, waspada masing-masing ketika kita menyambut kedatangan Tuhan. Ya, menjaga diri pribadi masing-masing itu berarti bukan menjadi tanggung jawab orang yang lain. Ya, anak-anak bukan menjadi tanggung jawabnya orang tua. Orang tua memang harus mengarahkan, tetapi tanggung jawab menjaga diri adalah menjadi tanggung jawab pribadi. Seperti Roma 14 ayat yang kedua memberikan kita catatan demikian, saya bacakan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, firman Allah sudah memberikan kita batasan yang sangat jelas. Setiap kita perlu menjaga diri, bertanggung jawab secara pribadi atas diri kita masing-masing. Ayat 34 tadi memberikan kita satu gambaran nasihat firman Allah supaya kita menjaga diri dengan cara kita berhati-hati supaya kita tidak syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, ada satu catatan supaya kita jangan sampai hanya memuaskan diri kita dengan keinginan-keinginan pribadi atau memberi diri kita hanya fokus untuk mengejar kepentingan-kepentingan duniawi. Benar, kita hidup dalam dunia ini, kita perlu mengerjakan banyak hal dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi jangan sampai hal-hal itu membuat kita kehilangan fokus kita. Itu sebabnya kalimat ini dikatakan jangan sampai kita syarat oleh pesta pora, oleh hal-hal yang hanya memuaskan keinginan kita. Kemabukan, sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran, bahkan kepentingan duniawi. Ya, kalau kita berbicara tentang kepentingan dan kita membuat daftar, tentu tidak akan ada habisnya. Kepentingan setiap orang akan selalu bertambah. Karena itu jangan sampai hal-hal ini memalingkan kita dari kewaspadaan untuk dapat mengenal Tuhan. Jangan sampai kita begitu disibukkan oleh kepentingan-kepentingan kita sendiri, baik dalam keluarga, pekerjaan, relasi kita dengan orang-orang lain, hobi kita, kesenangan-kesenangan kita, ya, sehingga kita tidak dapat mendengarkan Allah, tidak dapat mendengarkan kehendaknya.
Ya, nasihat firman Allah menolong kita supaya jangan sampai perhatian kita tertarik hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan mengabaikan kehidupan rohani kita. Mengapa? Kita harus benar-benar menyiapkan diri kita menyambut hari Tuhan, karena kedatangan Tuhan digambarkan oleh firman Tuhan sebagai hari yang sangat dahsyat. Yoel 2 ayat 11 mencatat demikian. Yoel 2 ayat 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Bapak Ibu Saudara, ada satu catatan firman Tuhan. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus bersiap? Karena hari Tuhan akan menjadi hari yang sangat dahsyat. Hari yang bahkan sangat mengerikan. Ada begitu banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi sekaligus menjadi hari yang begitu mulia. Itu sebabnya kita perlu menjaga diri kita supaya kita kemudian dapat menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Ayat 35 berkata demikian, sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kedatangan Tuhan itu akan disaksikan oleh semua penduduk di bumi ini. Ayat 36, nasihat Tuhan diberikan demikian, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Allah berkata bahwa kita perlu siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga senantiasa artinya waspada, menyiapkan diri kita, karena kalau kita tidak siap, hari itu akan datang seperti jerat. Ya, jerat itu seperti perangkapan. Orang yang terperangkap tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, karena itu firman Tuhan memberikan kita nasihat. Ada dua nasihat yang penting yang kita baca dari Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jaga senantiasa. Senantiasa artinya tidak berhenti, harus terus-menerus kita lakukan. Apa yang dimaksud? Percaya dan taat penuh pada firman-Nya. Kita punya firman Tuhan, di dalamnya ada begitu banyak petunjuk bagaimana seharusnya kita hidup. Dan mari kita percaya, taat sepenuh kepada firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita menjaga hidup kita. Dari begitu banyak catatan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian dalam Efesus pasal 5. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Untuk kita hidup senantiasa berjaga-jaga, hidup sesuai firman Tuhan sebagai anak-anak terang. Ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3 perhatikan ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang luar biasa yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ya, firman Tuhan memberikan kita catatan, hati-hati
dalam kita menjalankan hidup kita. Dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, dari pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita. Bahkan Efesus mencatat dengan jelas, sesuatu yang dilakukan di tempat-tempat yang bahkan orang lain tidak tahu, itu sesuatu yang kita juga harus waspadai, kita harus jaga dengan baik. Karena itu pun juga menjadi sesuatu yang dilihat oleh Tuhan. Nasihat Tuhan yang kedua, selain kita berjaga-jaga, berhati-hati dengan hidup kita. Yang kedua, beri waktu untuk berdoa. Bapak Ibu, teruslah kita berdoa seperti apa yang disarankan, dinasihatkan oleh firman Tuhan. Beri waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Beri waktu untuk mendengarkan Tuhan dengan doa kita. Bapak Ibu, terus jaga hidupmu dalam doa pribadimu, doa bersama dengan keluargamu. Di gereja ada doa bersama yang meskipun pada masa-masa ini kita baru bisa lakukan dalam satu waktu tertentu di hari Sabtu pukul 11:30 sampai 12:30, Bapak Ibu bisa ikut bergabung bersama-sama dalam doa dan puasa di gereja. Doalah dengan sungguh-sungguh saat ibadah. Ya, saat berdoa adalah satu waktu di mana kita juga dapat memperkuat kehidupan rohani kita. Saat kita berdoa, kita berjaga-jaga, kita sungguh-sungguh menjaga diri kita, waspada dengan baik. Firman Allah berkata, ada hasil yang luar biasa. Kita akan beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Dan kita akan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Karena itu hari ini biarlah pesan firman Tuhan ini menjadi satu pedoman bagi kita. Terus berjaga-jaga di dalam iman, supaya ketika Tuhan datang, kita pun menjadi umat-umat Tuhan yang dengan sukacita menyambut kedatangannya. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kiranya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga senantiasa, terus berdoa, firman Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat dan dapat menantikan hari Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah hari ini renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk terus berada di dalam kewaspadaan, berjaga-jaga dan berdoa, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sementara kami menjalani kehidupan dalam dunia ini, biar hidup kami adalah hidup yang terus di dalam kewaspadaan, hidup sesuai dengan firman-Mu. Bawa kami untuk terus mentaati firman-Mu, untuk terus mencintai firman-Mu, mencintai saat-saat berdoa, supaya hidup kami adalah hidup yang selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati setiap kami, baik hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, supaya kami yang mendengar firman-Mu, kami percaya dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.